Perkenalkan, nama saya Eunike Melia Duma dengan NIM 33120018. Perkenalkan, nama saya Kristiana Magdalena dengan NIM 33120050. Perkenalkan, nama saya Angelina Ferderika Kopong dengan NIM 331200004. Di sini kami akan membuat company profile sampai membuat transaksi ke-8 dari PT LKS SMK. Yang pertama, kita buka aplikasi Mayop. Kita klik read karena kita belum memiliki file. Kita klik next. Kita masukkan nama perusahaan, bisnis rek, alamat, nomor telepon, nomor fax, dan email dari soal yang telah diberikan. Kita klik next. Kita masukkan tahun pembukuan berjalan, pembukuan berakhir, bulan pembukuan, dan periode akuntansi. Di soal karena tahunnya tahun 2015, maka kita mengisi tahun 2015. Bulan pembukuannya kita ganti dengan bulan Juni karena terdapat di soal itu bulan Juni. Lalu kita klik next. Kita pilih yang kedua menggunakan list yang telah dibuat oleh akuntan. Lalu kita klik next. Kita simpan file bisa di tempat yang ditawarkan Mayop, bisa juga menggantikan dengan menekan change. Tulis nama file, save, dan lokasi penyimpanannya akan berubah.
Pilih Command Center. Pilih Command Center atau menggunakan perintah-perintahnya saja. Tekan Account, pilih Account List. Selanjutnya akan muncul list akunnya. Lalu pilih File, Import Data, Account Information. Di Duplicate Records, pilih Update Existing Record, lalu Continue. Lalu cari daftar akun, klik Open, klik Match All, klik Import, klik OK. Selanjutnya kita melakukan edit, klik Setup, klik Account, and Backing Account. Lalu yang kita edit, yang pertama Equity Account, pilih Historical Balance, Use Account. Bank Account, pilih Petty Cash, Use Account, lalu Yes. Selanjutnya pilih Setup, Live Account, Sales Account. Lalu pada Asset Account, kita ganti ke Account Receivable. Selanjutnya pada Bank Account, pilih Bank Mandiri Syariah sesuai pada soal. Centang I give discount for early payment, pilih Sales Discount, Use Account. Centang juga pada I exchange for late payment, pilih Late Fees College. Tekan Use Account lalu OK. Selanjutnya pada Equity, tekan Setup, Like Account, Viewers Account, Purchase Account. Yang tidak kita perlukan adalah Change Account, Undeposit Funds, Trade Debtors, maka kita akan menghapusnya. Caranya, klik anak panah putih pada Change Account, klik kanan pada bagian kosong, klik Delete Account, lakukan hal yang sama pada Undeposit Fund dan Trade Debtors. Pada bagian liability yang kita hapus yaitu Trade Creditors dan Payroll Liability,
maka akan kita hapus dengan cara yang sama. Pada bagian equity, kita hapus yang retainer earnings dengan cara yang sama. Lalu lihat pada soal, lihat kodenya yang sama atau tidak. Jika tidak sama, maka kita akan edit caranya. Klik panah putih, lalu edit pada account number. Lakukan hal yang sama jika ada kode yang salah. Lalu mulai cek bagian income, cost of sales. Pada bagian expense, yang tidak diperlukan itu wage dan salaries dan other employer expense, maka kita hapus. Lalu periksa bagian other income dan other expense. Kalau sudah diperiksa, kita akan masukkan saldonya. Kita close, pilih tutup, balance, account opening, balance. Lalu kita mulai masukkan saldo, bisa kita ketik atau copy paste saldonya. Selanjutnya kita membuat tax. Caranya klik list. Lalu tax kode. Yang kita perlukan hanya non-taxable. Selain dari itu dihapus dengan klik kanan pada kode yang ingin dihapus. Dan kode sama kita. Lalu kita akan membuat PPN atau pajak pertambahan nilai. Caranya klik new, pada teks kode kita tulis PPN. Lalu tekan enter. Pada description kita tulis pajak pertambahan nilai. Lalu tax tipe pilih goods and service tax. Di rate tulis 10%. Lalu linking account for tax collecting. Pilih follow at tax out use account. Lalu linked account for tax paid. Pilih file edit tax in use account. Lalu klik OK kalau sudah close.
Lalu pilih menu card file. Pilih card list. Ada dua cara untuk pengisiannya. Yang pertama buat secara manual, dan kedua gunakan daftar yang ada atau telah dibuat. Karena file datanya sudah ada, maka kita langsung pilih file. Pilih import data, pilih cards, pilih customer cards. Pada duplicate records, pilih update existing record. Lalu continue, pilih daftar. Daftar customer, klik open, lalu match all, selanjutnya import, klik OK. Dengan cara yang sama kita lakukan pada bagian supplier. Pilih file, import data, cards, lalu supplier cards. Sama juga pada duplicate records, pilih update existing records, continue, lalu pilih daftar suppliers. Lalu open, match all, dan import. Sekarang kita akan mengisi saldo piutang. Pertama kita close, lalu pilih setup, pilih balance, lalu pilih customer balance. Klik add cell. Pada soal yang pertama adalah PT Jawa, jadi customer name-nya kita pilih PT Jawa. Lalu use confirm. Pada invoice kita isi nomor faktur, lalu tanggalnya disesuaikan, memo kita tulis saldo awal piutang. Lalu isi totalnya harus diketik. Jangan gunakan titik angka. Lalu pada teks kode pilih non-textable. Lalu record. Lakukan hal yang sama pada PT Sumatera dan PT Bali.
out of balance-nya harus 0 rupiah. Lalu close. Kembali ke card file, card list, kita pilih supplier. Caranya pilih setup, balance, pilih supplier balance. Kita lihat pada soal karena PT Sulawesi tidak ada, yang kita isi hanya PT Kalimantan dan PT Papua. Selanjutnya pilih add purchase. Pilih yang pertama PT Kalimantan. Use supplier. Lalu pada PO tulis nomor faktur. Lalu tanggal. Memonya kita tulis saldo awal utang. Totalnya kita isi juga tanpa titik, hanya angka saja. Lalu pada teks kode, non-taxable, lalu use text, lalu record. Lakukan hal yang sama pada PT Papua. Kita close. Pilih inventory, lalu items list. Karena belum ada persediaan barang, kita pilih file, import data, pilih items, duplicate records, tetap update existing record. Lalu continue, pilih daftar item, open, lalu match all. Import. Kita akan mengisi persediaan harga dan jumlah barang. Kita close. Pilih adjust inventory. Pada tanggal kita masukkan tanggal, karena di soal tanggalnya 31 Mei 2015, jadi pada tanggal kita tulis 1 Juni 2015. Memonya saldo awal persediaan barang. Klik pada item number, lalu tabs, klik K001, use item, lalu tabs ke quantity, isi 50. Unit cost tulisnya hanya angkanya saja. Lalu akunnya kita pilih Mercedes Inventory. Arahkan kursor atau tab ke bawah, lalu pilih tab, pilih K002.
Lakukan hal yang sama seperti komputer 1, lakukan hal yang sama untuk mengisi komputer 3. Lalu klik record. Kalau hilang semuanya berarti telah disimpan. Sekarang klik jurnal, tanggalnya diganti 01.06.2015. Maka akan muncul yang tersimpan tadi. Sekarang kita akan mengisi transaksi scroll soal sampai ke dokumen transaksi keuangan. Kita close, cancel, kembali ke jendela utama. Net banking, spend money, change way, kita ganti dengan FKK01. Lalu tanggal, lalu amount, jumlah, lalu keterangan hanya isi di memo. Klik di account, pilih maintenance expense, use account, lalu record. Lakukan, kita cek di jurnal. Close. Lakukan hal yang sama pada transaksi kedua pada account. Pada account, pilih transportation expense. Use account, lalu record. Lalu kita lihat jurnal. Selanjutnya close, cancel. Selanjutnya transaksi ketiga. Karena transaksi ketiga kas keluar, kita pilih purchase, lalu pay bills. Karena di soal membayar utang ke PT Papua, jadi supplier kita pilih PT Papua.
Use supplier. Cek, kita masukkan BKK 001. Masukkan tanggal. Dan jumlahnya. Lalu pada keterangan, kita masukkan ke memo. Klik di amount applied, out of balance-nya harus 0. Klik record. Lalu print letter. Lihat di jurnal. Selanjutnya kita masuk ke transaksi keempat, bukti kas masuk. Kita pilih sales, receive payment, pada customer kita pilih PT Jawa, use customer. Pada keterangan kita isikan pada memo. Kita masukkan ID. Masukkan tanggal. Lalu amount applied. Kita masukkan lalu klik finance chart. Satu 500. Out of balance-nya harus 0. Lalu kita lihat di jurnal. Sebelum itu kita record. Lalu lihat di jurnal dan sudah tersimpan. Lalu close, cancel.
Lalu kita masuk ke transaksi kelima, faktur penjualan. Kita pilih sales, enter sales, di customer, kita pilih PT Jawa, use customer. Invoice-nya kita ganti dengan nomor faktur. Lalu tanggal, customer kita ganti dengan PO 87. Klik di ship, 0 diganti dengan jumlah 10, lalu tab, kita tab lagi, lalu tab lagi, lalu pilih K001, use item, tab, isi price, dengan harganya, lakukan hal yang sama pada dua item yang lain. Kalau sudah record, setelah kita record, lalu ignore all. Kita lihat di jurnal. Close, lalu cancel. Selanjutnya ke transaksi ke-6. Bukti kas keluar. Kita ke menu utama, pilih menu banking, send money, lalu akan muncul jendela baru. Cek, kita ganti dengan DKK 002. Lalu tanggal, lalu amount-nya, pada memo, kita tulis lalu pada bagian account, kita pilih advertising expense.
use account, out of balance-nya harus 0, lalu klik take-out. Kita lihat ke jurnal. Kita lanjutkan ke transaksi yang ketujuh. Kita cancel. Kita pilih klik banking, spend money. Transaksi ketujuh yaitu voucher kas kecil. Cek, kita masukkan PKK 003. Lalu tanggal, lalu pada amount, lalu pada memo, klik pada bagian account, pilih office supplies. Use account. Pastikan out of balance-nya 0, klik record. Selanjutnya kita cancel. Selanjutnya transaksi ke-8 tentang faktur penjualan. Pilih purchase. Karena PT LKS melakukan pembelian di PT Sulawesi, kita enter purchase. Lalu pada bagian supplier, kita masukkan PT Sulawesi. Use supplier. Pada purchase, kita masukkan S29. Masukkan tanggal, supplier in, kita masukkan PO45, klik pada bill, isi jumlahnya 50, kita tap lagi, lalu tap lagi, kita pilih K003, use item. Kita tap pada price, kita masukkan harga, kita tap, kita tap lagi, klik tap lagi,
Lalu kita record. Dan ignore all. Lalu cancel. Sekian dan terima kasih.